Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Panji Kusuma Prasetyanto, Sarjana Ekonomi Master Economy of Development, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ekonomi Program Studi Ilmu Administrasi Negara kelas 2. Yang terhormat pula segenap civitas akademika Universitas Tidar serta teman-teman mahasiswa Universitas Tidar yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk berdiskusi bersama. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Safira Nisa Fisabilillah dengan NPM 222-020-1083. Kemudian, ada Karina. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karina Rahmadini dengan NPM 22202010077 dari Tombol 2. Kemudian, Saya Vermelia Brianti dengan NPM 2220201001062. Perkenalkan, saya Siti Habibah dengan NPM 22202010072. Perkenalkan, saya Hani Putri Safira dengan NPM 2220201001081. kemudian marilah kita untuk masuk ke materi yang akan dibicarakan. Materi ini akan dibacakan oleh Hani Putri Safira. Kepada Hani Putri Safira, dimohon untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu monopoli. Monopoli adalah kondisi di mana terdapat suatu perusahaan yang mendominasi pasar sehingga seolah-olah pasar tersebut tidak memiliki pesaing dan masyarakat sangat bergantung kepada barang atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Itu sekian dari saya tentang pengertian monopoli. Marilah kita melanjutkan ke slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Karina Rahmadani. Kepada Karina dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Firahani. Di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri dari pasar monopoli, yaitu hanya ada satu industri perusahaan, yang berarti jika produksi ini hanya diproduksi oleh satu pihak saja, yang mana apabila barang atau jasa sudah diproduksi, kita tidak bisa menemukannya di tempat lain. Kedua, tidak ada barang substitusi atau pengganti. Jadi, barang ini tidak ada di tempat lain, yang mana hanya diproduksi di tempat itu saja dan ada di tempat itu saja. Lalu ketiga, adanya price maker atau pengatur harga. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya perusahaan lain yang bisa masuk ke dalamnya. Lalu terakhir, calon pendatang baru kesulitan memasuki pasar. Next. Oke, kemudian saya melanjutkan ke penyebab adanya monopoli. Dasar utama adanya monopoli ini sendiri karena adanya barriers to entry atau hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Untuk spesifikasi lebih lanjutnya, dari kelompok kami menyediakan 3 poin, yaitu 1. Sumber daya kunci dikuasai oleh perusahaan tunggal. Lalu kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada perusahaan atau produksi yang menjual barang tertentu. Lalu ketiga, biaya produksi akan lebih efisien jika hanya dilakukan oleh satu produsen saja. Next. Kami akan menjadikan
akan menjadikan Airports of Thailand Public Company Limited sebagai bahan diskusi dari adanya permasalahan dari itu perusahaan 2019. Pada tahun 2018, ia menjadi operator bandara paling berharga di dunia. Airports of Thailand Public Company Limited ini sendiri mengelola 6 bandara internasional di Thailand seperti Danmeng, Chiang Mai, Phuket, Haitai, Chiang Mai, dan lainnya. Bandara-bandara ini sendiri melayani kota-kota besar dengan penerbangan internasional reguler. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hani Safira Putri. Kepada Hani Safira Putri kami persilahkan. Mute suara. Mohon maaf kepada Hani Putri Safira, dimohon untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, maaf. Saya ulangi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Airports of Thailand Public Company Limited atau biasa disebut AOT. AOT didirikan pada 20 September 2002 sebagai hasil dari privatisasi otoritas bandara milik negara Thailand atau disebut AAT. Saat itu perusahaan itu bernilai 14.285.700.000 baht. Pemerintah Thailand memegang dan masih memegang 70% saham perusahaan. Selama tahun fiskal 2014, rata-rata kapitalisasi pasar harian AOT adalah 282.321 juta baht. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmen pendapatan pada AOT. Satu ada aeronautika, yang kedua non-aeronautika. Yang pertama, termasuk biaya pendaratan dan parkir yang dibayar oleh maskapai penerbangan, biaya layanan penumpang keberangkatan, dan biaya pesawat untuk penggunaan garba rata. Yang terakhir termasuk sewa kantor dan properti negara untuk penggunaan ruang bandara, layanan penanganan darat dan penumpang, dan konsesi yang dibayarkan untuk berbagai kegiatan komersial di bandara. Pada FY 2017, 56% pendapatan berasal dari aeronautika, sementara 44% berasal dari non-aeronautika. AOT 70% AOT dimiliki oleh Kementerian Keuangan, yang pada dasarnya menjadikannya perusahaan milik pemerintah. Ini adalah perusahaan terbesar kedua di indeks benchmark Bursa Efek Thailand SET 50 dengan kapitalisasi pasar 946 miliar baht, kira-kira setara dengan 39 miliar US dollar. Ya, boleh di next. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dampak monopoli AOT. Dampak negatif yang pertama ada sektor pariwisata. Risiko terbesar jelas terjadi perlambatan di sektor pariwisata, sehingga pergerakan penumpang dan pesawat berkurang. Seperti kita ketahui, pertumbuhan pariwisata dapat bersifat siklis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Makro seperti perlambatan ekonomi, ketidakstabilan politik, bencana alam, dan wabah penyakit. Yang kedua dari dampak negatif ada rencana ekspansi tertunda. Rencana ekspansi seperti peningkatan bandara, penambahan terminal baru, dan pengambil alihan bandara baru tertunda. Pertumbuhan kemudian akan terkendala oleh keterbatasan kapasitas bandara. Meskipun AOT mungkin dapat meningkatkan biaya per penumpang atau pendaratan pesawat, hal ini tidak akan diterima dengan baik
dalam jangka pendek. Dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan lini atas pasti akan lebih kecil daripada peningkatan kapasitas. Yang ketiga, ada hasil dividen AOT yang agak rendah. Hasil pembagian laba AOT yang agak rendah untuk perusahaan sebesar AOT dengan sifat bisnis seperti jalan tol yang hampir monopolistik dan diatur oleh pemerintah, dividennya cukup rendah. Untuk tahun 2016 sendiri, dividen sebesar 6,82 Thailand baht sama dengan sekitar 1% hasil berdasarkan harga saat ini sebesar 66,5 Thailand baht. Untuk 2017, 8,6 Thailand baht, hasilnya 1,3% sangat sedikit. Rasio pembayaran pada tahun 2017 mencapai sekitar 0,59. Yang kedua ada dampak positif, yaitu satu-satunya dampak positif di sini adalah dihargai oleh pasar. Dan dengan hasil pembagian laba yang rendah tersebut, AOT tampaknya sangat dihargai oleh masyarakat. Begitu penjelasan dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Siti Habibah. Kepada Siti Habibah kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit saja perusahaan yang menjual produk-produk yang identik atau yang mirip satu sama lainnya. Next. Karakteristik pasar oligopoli. Karakteristik atau ciri dari pasar oligopoli adalah sebagai berikut. 1. Sedikit penjual. 2. Produk sejenis atau diferensiasi. 3. Kontrol harga tetapi tetap saling ketergantungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Habibah karena telah menyampaikan materinya. Kemudian, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Vermilia. Kepada Vermilia, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab adanya pasar oligopoli. Yang pertama ada efisiensi dalam skala besar. Efisiensi biaya rata-rata minimum perusahaan besar dalam pasar oligopoli baru akan tercapai bila output yang diproduksi dalam skala yang sangat besar. Hal tersebut yang menyebabkan hambatan bagi para perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pangsa tersebut. Yang kedua, ada kompleksitas manajemen struktur pasar oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Next. Selanjutnya ada contoh permasalahan dalam pasar oligopoli. Persaingan antara produk berupa jam tangan Omega SA dan Rolex yang akan dijelaskan oleh Siti Habibah. Rolex merupakan brand jam tangan yang didirikan pada tahun 1905 oleh Hans Wilsdorf. Ini selalu terdepan dalam persaingan jam tangan mewah. Strategi pemasaran yang Rolex gunakan dengan menggandeng orang-orang terkenal dan menjadi sponsor acara yang berhubungan dengan target pasar, membuat Rolex sukses mendapatkan pasarnya. Menjadi mitra dan sponsor di berbagai kegiatan seperti eksplorasi laut dalam, golf, Formula 1, kejuaraan tenis, pacuan kuda, beberapa acara seni dan budaya, membuat brand Rolex mendapatkan pengakuan akan kualitas kemewahan, eksklusivitas, dan kebanggaan serta kewibawaan. Next. Penjualan Rolex. Tren barang-barang kelas atas yang mendorong industri bertahan dengan jam tangan yang harganya lebih dari 500 francs, terhitung lebih dari sepertiga volume, dan nilai 95%. Ekspor jam tangan dengan harga antara 200 hingga 500 francs, turun 29,2% nilainya, melanjutkan penurunan yang dimulai pada awal 2020. Namun, karena keberhasilan kolaborasi Omega Moon Swatch Group, ekspor jam tangan
dengan harga di bawah 200 French naik 5,3% berdasarkan nilai. Bulan positif ke-6 tahun ini, dengan pengecualian Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Ekspor jam tangan Swiss pada Juli ke sebagian besar pasar utama di Asia dan Eropa meningkat dengan persentase 2 digit. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian materi yang akan dibacakan selanjutnya akan dibacakan oleh Vermilia. Terima kasih moderator untuk waktunya. Kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang Omega SA. Omega SA sendiri merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Louis Brand pada tahun 1848 di Le Chaux-de-Fonds, Swiss. Omega saat ini berbasis di Biel atau Bienne, Swiss, dan dimiliki oleh Swatch Group. Omega terkenal sebagai salah satu perusahaan pembuat jam tangan mewah di dunia. Penjualan Omega Speedmaster Moonswatch melonjak lebih dari 50% sejak peluncuran Moonswatch. Jam hasil kolaborasi Omega dan Swatch seharga $250 atau 3,7 juta pada bulan Maret. Diketahui, model Speedmaster Moonswatch biasanya dijual seharga sekitar $7.000 atau 104 juta dengan kurs Rp14.991. Bahkan penjualan seluruh model Speedmaster melonjak 2 kali lipat sejak peluncuran Moonswatch. Omega memproduksi jam tangan dengan gerakan kuarsa dan mekanis. Juga Omega telah menjelajahi kedalaman laut dengan Jack West Coast dan menemukan wilayah yang belum dipetakan pada ekspedisi bulan dengan NASA. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persaingan Rolex dengan Omega SA. Persaingan antara Omega dan Rolex memang sudah terjadi sejak dulu. Kedua merek tersebut pun merupakan produsen jam tangan kelas atas. Sebenarnya Rolex memang lebih unggul dan mendominasi di antara jam tangan mewah lainnya. Tetapi Omega juga berhasil berada pada posisi kedua tepat di belakang Rolex. Produk Omega sendiri memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk dari Rolex. Hal ini terlihat dalam salah satu produk keduanya yaitu Omega Seamaster Diver 300 dan Rolex Oyster Perpetual. Selanjutnya, Omega juga masih memproduksi jam tangan kuarsa dan jam tangan mekanis, sedangkan Rolex hanya memproduksi jam tangan mekanis. Seamaster Planet Ocean Ultra Deep profesional dari Omega mencetak rekor baru untuk ketahanan air pada tahun 2019, mencapai kedalaman 10.928 meter dan mengalahkan rekor Rolex sebelumnya sebesar 10.916 meter dengan deep sea spesial pada tahun 1960. Ketika memilih untuk membeli antara Rolex atau Omega, itu tergantung pada preferensi masing-masing. Kedua merek tersebut merupakan pelopor presisi dan akurasi. Mereka juga memproduksi model jam tangan untuk darat, air, dan udara yang dapat digunakan kapan saja. Sekian penjelasan dari saya. Waktu dan penjelasannya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vermilia dan teman-teman semuanya. Sekian dari diskusi kami. Saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami. Kesimpulan yang sudah kami simpulkan adalah selama ada manusia dan seluruh kehidupannya yang terus berlangsung di dunia ini, pasti akan selalu ada monopoli, oligopoli, maupun jenis pasar yang lainnya. Manusia yang terus berkembang juga diiringi dengan kondisi pasar yang berkembang pula. Beberapa sumber daya yang tidak dapat diperbarui mungkin akan semakin menipis dan menimbulkan pasar monopoli lainnya. Begitu pula dengan pasar oligopoli yang makin ketat persaingannya. Kita sebagai manusia harus pandai menyikapi perubahan ini, juga harus pandai-pandai dalam berekonomi. Berpikir 2 langkah ke depan adalah hal yang baik agar kita bisa sejahtera serta berjalan dengan baiknya perekonomian dunia. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkesan di hati hadirin sekalian, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.